model ngene iki. Atau kalau disederhanakan lagi gini, setiap orang baik pasti dulu pernah buruk, dan setiap orang buruk bisa menjadi baik. Oke? Beliau ini namanya siapa? Pak Hakim, Ustadz Hakim. Hah? Nah iya. Terus mana ya tadi satunya ya? Ya udah, Pak Nasihin aja. Lah ini saudara saya kok. Pak Nasihin ini orang baik apa orang baik? Baik apa baik? Baik apa buruk? Buruk apa baik? Baik apa baik? Alhamdulillah sudah sama-sama disaksikan. Beliau benar-benar orang baik. Terima kasih atas persaksiannya. Selanjutnya mari sama-sama kita berangkatkan ke beliau ini orang baik. Udahlah dengerin. Tapi sebaik-baiknya Pak Direktur, Pak Nasihin, pasti dulu pernah buruk. Betul? Tuan Guru Mahmud, saya juga bersaksi beliau orang baik. Tapi sebaik-baiknya beliau, Tuan Guru Mahmud, pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dulu waktu di pesantren, pernah di warung itu ngambil pisang goreng 5 bayar 3. Dulu loh, benar, beliau membenarkan. Soalnya yang ceramah pernah gitu. Loh, sebaik-baiknya orang pasti dulu pernah buruk gitu loh. Kalau Rasulullah itu nggak ada buruknya sama sekali, nggak ada jeleknya sama sekali. Yang sekarang jadi direktur, dipikir terus perjalanannya lurus baik terus. Dulu pernah mengecewakan seseorang, padahal sudah diberi janji-janji manis, ternyata ditinggalkan. Yang sekarang jadi imam rawatib di masjid ini, yakin dulu pernah nyuri mangga ini. Gitu loh. Nah, kalau kita kan begitu toh. Pasti pernah jelek, pasti pernah buruk. Kalau Rasulullah nggak ada buruknya sama sekali. Rasulullah nggak ada jeleknya sama sekali. Stabil, dinamis. Understand? Makanya beliau layak sekali menjadi teladan, menjadi contoh. Lah nek kayak kita ini belum layak jadi contoh. Ya lek pas apik, lah nek pas elek. Dikira anak wis jadi guru terus nggak pernah bohong. Sering bohongi istrinya. Gitu loh. Iya belum. Terus kalau Rasulullah itu apa yang dikatakan dikerjakan, apa yang diucapkan dilakukan, satunya kata dan perbuatan. Rasulullah itu lesannya adalah hatinya. Nah kalau kita kan enggak, lain di bibir, lain di hati, terlalu banyak dusta di antara kita. Rasulullah kalau memerintahkan sesuatu, beliau pelaku pertamanya. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua apa yang aku perintahkan kepada kalian. Kalau aku memerintahkan sesuatu, aku yang melakukan pertama kali. Itu Rasulullah. Kalau Rasulullah memerintahkan qiyamul lail, kalau Rasulullah memerintahkan tahajud, sepanjang hidupnya Rasulullah tidak pernah meninggalkan tahajud. Nah sekarang kan enggak. Ajak-ajak tahajud, merintah tahajud. Kalau pengen diangkat derajatnya, mulia dunia akhirat, istiqomahkan qiyamul lail. Ciri orang soleh itu adalah istiqomah qiyamul lail.
Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Jadi kalau pengen diangkat derajatnya dunia akhirat, istiqomah qiyamul lail, rutin sholat tahajud. Yang ngomong sendiri gak pernah tahajud, ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang. Mana orangnya? Di depan. Oh ini berarti. Rasulullah kalau memerintahkan sesuatu, beliau terjun pertama kali, bahkan bangun masjid misalnya. Tahu sejarahnya bangun Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Rasulullah nukang itu. Ya Rasulullah yang natap batanya gini atapnya. Rasulullah ikut terjun. Sekarang kan enggak. Itu kamu, itu angkat, itu angkat, itu angkat. Nyuruh-nyuruh tok tapi dianya enggak pernah melakukan. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Saya ngerti orangnya duduk di kursi pokoknya. Apa nyuruh tok? Rasulullah kalau merintah yang rukun, Rasulullah membuktikan paling rukun dengan siapapun, bukan hanya dengan yang seakidah, dengan yang beda agama, dengan yang beda keyakinan. Rasulullah punya tetangga Nasrani, Yahudi, Majusi, semua dirangkul. Tetangganya yang Nasrani, Majusi, Yahudi sakit, dijenguk sama Rasulullah, bawain oleh-oleh. Kita enggak, kadang-kadang hanya gara-gara persoalan dikit aja, perbedaan pendapat dikit aja, udah ketemu aja, papasan aja nggak mau nyapa, podo melengose. Ada, pokoknya duduknya paling depan hadap ke sini. Tahu temennya promosi jabatan dikit aja dia udah seringkut. Halo? Ada nggak yang kayak gitu? Ada, Pak Nasihin, hati-hati. Dikira terus itu yang di sana itu semuanya kalau ketemu jenengan siap Bapak, hormat Bapak, itu ada yang naminggat. Tak genteni. Ada loh orangnya, orangnya. Ya namanya estafet itu gantian kayak gitu. Itu Rasulullah. Ayo bagaimana Rasulullah? Ini dalam hal kerja ya, dalam hal kinerja. Rasulullah itu pekerja keras. Maka umat Rasulullah harus mau kerja keras. Baleni. Rasulullah kalau nggak punya duit kerja, kalau pengen dapat rezeki kerja. Dipikir mentang-mentang Nabi terus pengen apa-apa, nggak usah usaha, nggak usah kerja, tinggal minta sama Allah. Pengen duit ya Allahumma duit, kerotok duitnya. Enggak gitu. Pengen sate ya Allahumma sate, gelodak. Enggak. Rasulullah memberikan contoh kerja. Masih kecil aja beliau udah buruh menggembalakan kambing orang dengan upah yang sangat kecil waktu itu. Rasulullah bekerja keras, maka umatnya Nabi Muhammad yang baik ya harus mau kerja keras. Gitu loh. Pengen dapat duit enggak mau kerja. Apa ke masjid terus, apalagi udah punya istri, punya anak, udah berkeluarga, udah nikah, punya istri, punya anak, kada mau kerja. Ke masjid, sholat iktikaf dzikir wiridan, Ya pulang sampai rumah ya disengap sama istrinya. Udah nggak usah makan nasi, itu kalau lapar beduk emploen. Begitu. Yuk krikiti menara masjid itu. Ya harus kerja, bang. Rasulullah kerja. Rasulullah kerja keras dan semua nabi kerja. Sumarni. Supiah. Sulika. Yo kere kaliren. Kerja. Itu loh. Maaf ya kadang-kadang baru jadi ustadz tingkat RT udah nggak mau kerja, jaganya di PI amplopan. Rasulullah nggak gitu ngasih contohnya, kerja. Lo ulun dipikir gak ada kerja, ceramahnya sampingan. Lo ulun ini punya anak buah ya, anak-anak yang ikut di pesantren 3000 sekian, semuanya free, majanan, bebas biaya.
mondok gratis, kitabnya gratis, makan gratis. Loh, sebelum Pak Presiden Prabowo bikin program MBG, makan bergizi gratis, 15 tahun yang lalu Ulun udah bikin MBG, mangan bareng gratis. 3.000 lebih, sekolahnya juga gratis semua. Lah kalau hanya mengandalkan ceramah, ini nanti dapat berapa coba, kasih bocoran. Ya enggak cukup. Secara logika, secara matematika, menengok ya tak antem bisa no. Iki urusanku karo dene. Halo. Lah kalau cuma mengandalkan hasilnya kayak gini, maaf, secara matematika kita, secara logika, kalau dikalkulasi ya enggak cukup. Ya lain dengan matematikanya Allah loh ya. Makanya ikhtiar kerja saya. Rahasia kok kerja apa? Kerja, dipikir gak ada kerja. Loh, Rasulullah memberikan contoh kerja. Rasulullah bekerja keras. Nah kita juga harus mau kerja. Gitu loh. Salah kalau orang nggak mau kerja. Bahkan Rasulullah memberikan contoh. Kerja itu yang sempurna kalau pengen dapat hasil maksimal. Kalau pengen berprestasi. Jangan hanya kerja keras, ditambah kerja cerdas, dilengkapi dengan kerja ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Tepuk tangan toh. Telat. Nah ini perlu modal 3. Aduh, waktunya enggak cukup ini Pak Dir. Enggak cukup Pak Direktur ini waktunya. Hah? Oh, kalau tambahan waktu itu namanya lembur Bapak ya. Jadi nah iya, orang kerja di perusahaannya ada lemburan. Ceramah juga gitu. Nah, kalau ada lemburannya ya oke. Tapi hitungannya beda. Coba karyawan yang belakang ya, maaf mitra kerja, hari Sabtu yang harusnya libur disuruh masuk, kan hitungannya per jam beda. Beda kan? Nah ceramah juga gitu. Tambahan waktu itu ya lemburan. Gini loh, kalau pengen bisa kerja dengan sempurna itu modalnya harus 3. Apa ya? Ilmu dini atau ilmu agami, ilmu profesi, dan ilmu kreasi. Ilmu dini didapat melalui ngaji, ilmu profesi didapat melalui pendidikan formal, sekolah, ilmu kreasi melalui realitas kehidupan. Ilmu dini mensensitifkan hati, ilmu profesi mencerdaskan otak, ilmu kreasi memproduktifkan otot. Ilmu agami mengantarkan manusia menjadi takwa, ilmu profesi mengantarkan manusia menjadi cerdas, ilmu kreasi mengantarkan manusia menjadi produktif. Atine sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Takwa, cerdas, terampil. Ahli zikir, pinter mikir, berani nyopir, kalau ada musuh berani meluntir. Loh, itu. Nah gini, dengan ilmu kreasi manusia bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Dengan ilmu profesi manusia bekerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan ilmu dini, ilmu agami manusia bisa bekerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Para jamaah, orang kalau hanya kerja keras, saya ulang, orang kalau kerja keras hasilnya hanya pas, tapi kalau mau kerja cerdas hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Bikin kata-kata kayak gini nggak gampang ya, makanya larang. Ya pengen murah ya security kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Loh, gini loh, orang kalau hanya kerja keras kan kerja pakai otot, hasilnya hanya pas. Maaf ya, nggak beda dengan binatang. Binatang itu kerja keras, dia kerja cuma pakai otot. Sapi, kuda, itu kerja keras, kerja pakai otot. Hasilnya pas. Kuda suruh narik dokar, suruh narik bendi. Sapi suruh bajak di sawah.
hasilnya ya pas segitu, 100.000, 200.000, mentok 300.000. Demikian pula manusia, kalau kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, ya dapatnya hasil ya pas, kayak yang di belakang itu. Dan cuman kerja pakai otot, kerja keras. Tapi kalau mau ditambah dengan kerja cerdas, kerja pakai otak, kerja profesi, hasilnya lebih luas. Contoh dokter ya. Dokter itu kan kerja profesi. Tukang cubles, kan tukang cubles itu. Bandingkan dengan tukang cubles yang kerja keras pakai otot, tukang ngebor sumur. Oh itu suntiknya gede banget itu. Berat, melet-melet, panas, kotor, nyoblosnya itu sampai ratusan kali, kadang belum selesai, belum kelar, belum keluar air. Dapatnya 200.000, 300.000. Dokter, cublesnya kecil, ringan, tempatnya sejuk, dingin, wangi, yang dicubles empuk. Kan bokong, sekali cubles jus nggak ada ditawar. Berapa Pak Dokter? 700.000. Bisa kurang Pak? Nggak ada. Ayo coba. Sorry ya, yang pakai alat berat itu angkat-angkat gak karu-karuan itu berat, itu namanya aja alat berat kok. Kadang batu gede itu dia angkati, batu gede, batu ganal. Kalau nggak ngerti gede, ya batu ganal itu, batu gunung gede-gede besar-besar diangkat pagi sampai sore, dapatnya duit 200.000. Tapi ada yang kerja profesi, ngangkat batu kecil satu aja dapatnya 200 juta, yang diangkat batu ginjal. Pakai inilah, pakai ini. Paham? Ini karena kerja cerdas, apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Pernah lihat ada kiai petan dengan kerja keras? Kiai kok nyuruh kodok golek bekecot? Nggak ada. Kerjanya nyantai, wong kerja pakai hati, kerja ikhlas. Tapi lihat, tak terbatas Allah kasih. Rumah bagus, kendaraan bagus, no, istri. Yo jangan banyak gitu toh. Ya paling tidak ya cantik lah. Survei seluruh Indonesia kalau kada percaya, rata-rata tuan guru, kiai itu istrinya cantik-cantik. Iya, survei kalau tidak percaya. Ya itu karena itu apa ya, keadilannya Allah. Ya keadilannya Allah. Tuan guru, kiai itu kan satu-satunya hiburan kan cuma istri tuh. Kayak Tuan Guru Mahmud mau main biliar juga nggak pantas, gitu. Nggak pantas. Kebayang nggak misalnya kebayang nggak Tuan Guru ini karaoke? Ayo coba, kebayang nggak? Gitu loh, nggak ada hiburan. Wong mau ke pantai aja kadang-kadang toleh kanan toleh kiri tahu ketahuan orang, mau ngopi di tepi jalan aja bingung takut ketahuan orang. Satu-satunya hiburan cuman istri. Lah istrinya jelek pula, apes. Gitu loh. Makanya Allah itu adil. Kiai tuan guru dikasih istri cantik karena hiburannya cuman istri. Kalau ada tuan guru kiai kok istrinya jelek, nasib. Itu loh. Nah, ya karena kerja ikhlas itu tadi, dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya kayak apa? Jangan ditanya. Kalau pengen tahu siapa manusia yang sama sekali nggak ada dosa, jawabannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang nggak pernah salah? Jawabannya Rasulullah. Siapa yang sudah dijamin surga tertinggi? Jawabannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya paling terpuji, nggak ada salah sedikit pun, nggak ada dosa, udah dijamin surga tertinggi. Tapi seperti apa ibadahnya beliau? Seringkali ketika malam beliau qiyamul lail, kedua kaki beliau bengkak-bengkak, saking lamanya berdiri, saking lamanya rukuk, saking lamanya sujud. Ya kayak pian lah kalau malam kakinya bengkak karena asam urat kambuh. Jadi sandaran vertikalnya top, horizontalnya juga oke. Ini kalau pengen berprestasi yang dicontohkan Rasulullah seperti itu.
Kadang ada, nanti vertikalnya bagus, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Ya nggak ada cukup. Wadah, kalau sholat itu kayak paling khusyuk sedunia. Usolli, usolli, usolli fardal. Takbiratul ihram mengangkat tangan, sendak tapi sampai melungker-melungker. Allahu akbar. Ya kayak paling khusyuk sedunia. Begitu turun nyolong sandal. Ini kan golem sama orang itu namanya. Zikir menakutkan dikira. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi punya hutang kada nyaur. Ada sekarang orangnya pakai kaos warna biru. Utang orang nyaur. Terus gimana? Ini udah lewat ini waktunya. Lembur. Nah ini tadi udah lembur bro. Pokoknya pesan saya itu, jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi ingat, bukan berarti kita nggak boleh dunia, ndak. Islam itu bukan anti dunia, salah. Kalau dibilang Islam anti dunia salah. Malah orang Islam itu harus kaya. Harus. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bukan hanya kuat fisik, tapi juga kuat secara ekonomi. Maaf gini ya. Hoi. Kita yang muslim, kita berbicara dalam konteks Islam tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara. Kita semuanya saudara. Islam itu diperintahkan untuk kaya malah. Bukti mana? Gak ada satupun ayat Quran yang memerintahkan manusia untuk menerima zakat. Gak ada. Gak ada satupun hadis yang memerintahkan manusia untuk menerima sedekah. Gak ada. Yang ada itu perintah membayar zakat, perintah mengeluarkan sedekah. Nah, bisa membayar zakat, bisa mengeluarkan sedekah itu kan harus jadi orang kaya. Carikan kalau ada ayat Quran yang isinya hai orang-orang yang beriman terimalah zakat. Enggak ada. Malah kita disuruh mengeluarkan gitu loh. Ada kewajiban zakat, berarti kita harus bagaimana supaya bisa menjadi muzakki, bagaimana supaya bisa mengeluarkan zakat. Ya harus banyak duit. Ada kewajiban haji, rukun Islam kelima, bagaimana supaya bisa menunaikan haji? Harus kaya dong. Lah kalau umat Islam maaf miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni yatim piatu siapa? Fakir miskin siapa? Gitu loh. Bahkan Al-Quran kayak yang dibaca guru tadi, itu tengah-tengah ada tulisan merah nih, wal yatalattaf, di tengah-tengah itu ayat apa? Ayat ekonomi. Falyatikum birizqim minh wal yatalattaf. Itu bicara tentang rezeki. Ayat ekonomi, betapa ekonomi itu penting. Ya, kakek Nabi ke atas, yang ke-11 namanya Fihr. Udahlah percaya aja, tak suruh ngitung juga kira hafal ya. Ini yang mendirikan suku Quraisy, namanya Fihr. Penguasa perekonomian waktu itu. Kalau sekarang ya yang menguasai BUMN, yang menguasai sektor-sektor perekonomian, namanya Fihr, kakek Nabi yang ke-11. Itu dikatakan suku Quraisy ya karena menguasai perekonomian. Sampai sekarang jadi simbol. Quraisy itu sekarang jadi simbol. Krus itu dari Quraisy. Berapa krusnya dolar? Itu aslinya berapa Quraisynya dolar? Oh diomongi gak percaya. Serius. Berapa krusnya euro? Berapa krusnya pound sterling? Berapa krusnya real? Itu dari Quraisy sekarang jadi simbol perekonomian. Krus, makanya al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Yang bisa jadi pemimpin, yang bisa jadi pimpinan, ya yang punya krus-krus itu. Lah kalau nggak punya krus kaya sing ning mburi gak mungkin iso jadi pemimpin. Apalagi pengen nyalek, pengen nyalon pilkada macam-macam. Kalau nggak punya krus nggak usah lah, nggak usah. Gak mungkin jadi. Wong sekarang sholawat nariyah kalah dengan sholawat rupiah. Betul? Bilangin kok, orang Islam harus kaya. Jangan salah.
Wong terus nggak boleh duit, suruh akhirat tok. Allah 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 Allah. Kaliren. Duh. Untuk menggapai tingkat wafil akhirati hasanah, tangganya harus fid dunya hasanah dulu. Kadal faqru ayyakuna kufran. Seringkali kemiskinan itu mengantarkan seseorang menjadi kufur malahan. Ngono lho, aku padha-padha dikongkon melarat tambah sugih ya milih sugih. Ya kabeh takdir Allah, semua takdir Allah, tapi ikhtiarnya gitu. Kita disuruh kerja keras, umat Islam itu harus kuat. Umat Islam secara perekonomian harus kuat. Wes, enggak selesai-selesai ini nanti. Dah hidup menyakitkan kalau enggak ada kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa kurang panjang, silahkan diundang lagi. Ya. Mohon maaf, Guru, mohon maaf.